Halo sahabat Mata Bento, selamat siang. Nah, siang ini saya datang ke rumah artis cantik kita. Sudah jadi oma tapi cantik. Baru saja jadi oma. Leila Anggraini. Tahun 90-an beliau sangat terkenal. Saya ini penggemarnya. Pokoknya kalau film-filmnya Leila Anggraini, waduh, nggak punya duit juga maksain ke bioskop. Film-filmnya tahu sendiri kan guys, waktu itu ya, Kenikmatan Terlarang. Jerat-jerat cinta ya? Iya. Jerat-jerat cinta, Selir Adit. Skandal Iblis. Skandal Iblis. Ya, pokoknya yang hot. yang hot-hot lah gitu. Nah, sekarang hari ini saya mau jalan-jalan bersama nenek yang cantik ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya sekarang, tentang pengalamannya di film, ya tentang macem-macem lah, pokoknya asik, nanti ikutin terus ya guys. Kita mau kemana nih? Rencana kita Sentul ya, ketemu dengan teman-teman yang lain. Yeah. Sampai sekalian jalan-jalan, kita biar tahu ya suasana dan keadaan sekarang ini. Oke, ikutin ya guys. Oke, ikutin kita ya. Oke, yuk, bye. Cerita sedikit dong dari awalnya, kenapa Leila bisa terjun ke film sih? Sebetulnya aku di modeling ya. Pada tahun 83-84 itu aku tuh ikut modeling Rahadian Yamin. Nah di situ aku diminta sama istri Rahadian Yamin untuk mewakilin dari dia, dari grup dia, bahwa ikut sampai di final. Di final itu ya, sampai di final aku waktu itu tahun 84 ya, 84. Nah dari situ aku sering fashion untuk catwalk ya, diminta terus foto-foto kalender, baju-baju daerah, baju-baju seksi. Nah, terakhir aku meledaknya tuh pada saat Jakarta waktu pose untuk cover majalah Jakarta. Di situ dari situ aku diminta main film layar lebar gitu. Apa film pertamanya? Film pertama sih sudah banyak sebetulnya, film-film seperti Kanan Kiri Oke, Giliran Saya Mana. Tapi di situ aku hanya peran-peran, kalau Kanan Kiri Oke peran tambahan, kalau Giliran Saya Mana peran pembantu kan. Nah pas diminta awal-awalnya itu film Selir tahun 90. Nah main film Selir itu, Selir meledak, langsung dikontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, sinetronnya kontrak sini, kontrak sana, pokoknya banyak lah, banyak banget. Kebanyakan ke film panas itu ya? Ya, meledak kan film-film panas yang Selir itu. Terus yang paling berkesan sih dalam sinetron aku main tuh waktu itu dengan Ali Shahab ya, Makhluk dari Kubur. Di situ aku bermain peran utama di sana. Yang sebagai orang Belanda. Nah di situ aku dipuji aktingku sama Ali Shahab bahwa bagus, ini akan bagus banget, itu akan berkembang bagus pesat ini karir kamu, dia bilang. Sama Rambu Jambi juga nonton sinetron itu juga ngasih tahu, wah ini bisa meledak ini kamu, kata nama kamu nanti bisa naik, dia bilang gitu. Terima kasih pada saat ada selamatan film ya, aku diundang gitu sama mereka. Ya pokoknya sangat terkesan deh semuanya, sinetronnya dengan Rapi Film, terus dengan Rahayu Effendi, PH-nya Rahayu Effendi juga, Asmara dan Dara. Leila, gimana sih rasanya di bintang panas tuh? Sebetulnya sih ada bangga juga ya, tapi ada yang gak enaknya ya. Gak enaknya ya image orang tuh jelek ke taraf kita gitu loh. Kok aktingnya cuma bisa film panas doang, padahal enggak, saya bisa akting apa aja saya bisa gitu loh. Sesuai dengan skenario yang diminta ya, sesuai tuntutan peran saya bisa. Mau akting panas lebih oke lagi ya. Mau berkarakter oke gitu. Makanya di sinetron aku main kebanyakan karakter ya, aku senang gitu loh.
adegan paling panas yang pernah dilakukan? Ya pada waktu itu ya di selir ketiga. Kan selir dapat bikin 1, 2, 3 ya. Meledak pertama, kedua, meledak ketiga dibikin. Nah, yang ketiga itu pada saat itu ya memang harus polos, disuruh polos. Tapi kan di dalam kolam air ya, di dalam bak ya, nggak apa-apa lah gitu loh. Kebetulan memang aku tuh dari dulu nggak punya pacar gitu loh, jadi aku nyantai aja, nggak punya beban aku melakukan seperti itu gitu. Nggak punya pacar jadi nyantai. Kalau aku punya pacar kan aku takut ya untuk melakukan seperti itu, apalagi baju-baju transparan pasti diomelin gitu loh. Jadi nyantai aja aku ngerjainnya, nggak ada beban apa takut A, takut B, takut C gitu loh, nggak. Pokoknya dinikmatin aja lah semuanya. Nah, ketika syuting itu harus berpolos ria itu gimana perasaannya? Ya dulu kan nggak ada perasaan malu kali ya. Kenapa ya? Malah apa ya? Kayaknya senang-senang aja gitu loh. Tapi sudah sekarangnya tuh, waduh kok bisa berani kayak begini ya? Gitu. Nah, kalau beradegan panas terhadap lawan main, ada nggak perasaan? Ya perasaan jadi sur gitu. Mungkin timbul nafsu atau gimana gitu. Kalau aku tuh tergantung dengan lawan mainnya. Siapa lawan main aku? Kalau aku lihat lawan main aku ini, aku kan suka lihat siapa sih lawan main. Nah, oh sini. Oke. Dengan penghayatan. Tapi kalau siapa sih lawan mainnya udah enak duluan ya, maka jengkol aja. Maka jengkol yang banyak, petai yang banyak, mampus loh. Gitu. Jadi dia juga nggak mood ya? Ya nggak mood, udah nggak mood duluan gitu loh. Tapi kalau yang sudah mood gitu ya, sudah memang komunikasinya enak dan orangnya tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, asik kan? Tapi kalau yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu yang enak banget, malah dia mau ngadapin kita minum bir, kan ngaco kan? Iya. Ngaco banget itu. Ada itu pemain senior seperti itu, tapi nggak perlu aku sebutin namanya ya. Ngadepin aku tuh minum bir, aku jadi ketakutan dong. Jadi mood aku hilang gitu loh. Jadi setiap main sama dia, aku tuh bilang sama sutradara, awas ya, aku bisa cut sendiri loh, aku bilang begitu, aku bisa cut sendiri loh kalau aku nggak suka begitu, aku bilang begitu. Kalau lelanya suka tiba-tiba merasa lupa, dihayatin aja. Dihayatin aja lah. Dihayatin aja kalau orangnya suka. Malah halus mainnya, seperti adegan ciuman atau adegan love scene-nya, jadi halus gitu. Bisa kelihatan kan kalau kita jadi reskopinya ya, ini penghayatannya bagaimana bisa kelihatan. Nah, di film itu kan ada yang namanya cinta lokasi. Pernah terlibat cinta lokasi nggak? Maksudnya? Cinta lokasi ya jatuh cinta dengan lawan main. Oh nggak pernah. Dengan sutradara. Gitu. Aku tidak pernah cinta lokasi sama orang. Aku nggak suka. Pokoknya aku profesional aja. Ya, dengan lawan main yang tadi memang suka gitu nggak? Nggak. Aduh gila. Jadi tidak pernah adegan panas di film itu berlanjut ya? Enggak. Selesai di tempat. Aku nggak pernah bawa ke hati ya. Kalau adegan-adegan seperti itu, apa dinikmati pada saat beradegan aja. Udah itu udah selesai. Motivasi Lela mau jadi nyalonin ketua Parvi mau ngapain sih?
ngakak jadi. Gini ceritanya ya. Sebetulnya saya itu gak minat ya jadi ini, jadi caketum ataupun balon caketum gitu. Berhubung saya lihat yang mencalonkan itu kira-kira orang-orang yang tidak punya qualified ya, kualitasnya nggak ada. Jadi saya, loh kenapa saya tidak maju gitu loh. Sedangkan saya tahu banget apa itu parvi gitu loh, tahu banget dalamnya bagaimana gitu loh. Nah dari saya sebagai bendum, saya lihat ada peluang kalau saya mau maju. Saya mau ikut ini, saya maju. Saya udah bilang sama Bang Sandek, saya mau maju sebagai caketum. Kaget dia gitu loh. Loh ngapain Lela katanya. Ya saya mencoba kualitas saya sampai di mana gitu loh. Saya punya kemampuan bagaimana atau bagaimana gitu. Oke, silakan katanya. Ya, ikut ya. Nah, ikut. Terus kita bertiga dong sama Ayu Azhari ya. Saya pikir kalau saya kalah dengan dua orang ini, suara saya akan saya kasih Ayu Azhari. Saya akan backup dia gitu loh. Backup Ayu Azhari karena saya tahu memang Ayu Azhari walaupun dia punya kualitas dia punya nama, masih bisa gaung lah gitu ya. Ternyata di perjalanan Ayu Azhari mundur. Nah, saya juga bingung nih kan. Aduh, ini kenapa dia mundur gitu loh. Terus dia bilang saya terlalu banyak urusan jadi nggak mungkin saya bisa. Ya udah, saya maju terus nih ngelawan senior gue gitu loh ya. Dia maju terus. Sebetulnya saya tuh percaya bahwa saya tuh akan bisa mengalahkan dia gitu loh. Ayu. Hah? Ayu. Bukan mengalahkan senior AJ gitu loh. Setelah Ayu mundur kan bisa gitu loh. Cuman kan kalau kita bermain jujur, emang itu salah. Apapun organisasi, apapun partai, apapun itu pasti tidak jujur dalam satu kompetisi gitu. Nah, karena saya ini orangnya jujur, tidak mau main belagak, blegok, bengkok kiri, bengkok kanan gitu. Ya kalah, walaupun kalah dengan 14 suara ya. Saya merasa ya oke lah, masih bensin-bensin ini. Tapi kenyataannya kalau saya mau memberhentikan pada saat terjadinya pemilihan suara itu bisa. Satu, yang milih itu kebanyakan bukan anggota AB. Bukan anggota AB. Satu, mereka itu kebanyakan yang memilih pengajian. Dua, orang arisan yang tidak saya kenal gitu loh. Jadi sebetulnya bisa, cuman saya nggak mau bikin kacau suasana pada saat itu. Biarin aja lah. Untuk apa ribut-ribut dalam karir? Kita lihat aja nanti juga nggak bener. Kalau apapun yang nggak bener itu pasti nggak bener deh. Nah bener, Allah itu mendengar. Dalam nggak sampai dalam setahun atau apa yang saya ucapkan itu terbukti semua. Nah, sekarang ini saya diminta buat merapat. Awalnya saya diminta untuk sebagai kesejahteraan, ketua kesejahteraan. Saya nggak mau. Kedua, saya diminta wakil bendum. Saya nggak mau. Loh, kemarin aja saya bendum kok. Kenapa mau jadi wakilnya gitu kan? Siapa? Ketua bendumnya siapa? Orang parvi bukan, artis bukan. Ya dong, aneh-aneh aja. Nah, saya nggak mau. Ketiga, saya diminta lagi untuk waketum. Saya nggak mau. Karena apa? Ini parvi ini udah bobrok, udah hancur. Tinggal tumbangnya doang gitu loh. Isinya tuh nggak ada. Ya sekarang ini yang bercokol di sana itu pengurusnya bukan orang parvi. Yang orang tidak tahu apa itu parvi, bagaimana dia menjalankan roda organisasi parvi itu yang sebenarnya. Mereka nggak tahu, hanya untuk pamer foto sana, foto sini, bla 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 bla. Dalam kamus saya itu tidak ada. Bagi saya itu tama ismani, ya kita harus kerja, benar-benar kerja. Nah, yang saya lihat sekarang ini bukan kerja, terlalu banyak pamer, bla bla, kerja sama dengan parpol itu nggak benar itu, sudah nggak benar itu parvi itu. Mau dibawa kemana nggak tahu deh.
ini sekarang ketuanya mau ngajak ketemu terus sama saya kan saya nggak mau. Loh, mau ngapain mau ketemu? Kalaupun dia mau ngajak saya bergabung dari awal, dia datang ke saya, dia telepon saya, ya dong. Budan sekarang ini sudah semakin parah, dia baru mau nelfon saya, nggak bisa. Saya bukan orang yang nerima buangan orang. Saya bagaimanapun banyak orang masih menghargai saya, entah itu dari mana, Saya punya istilahnya, punya link saya kuat semua gitu loh. Jadi untuk apa? Apa mereka mencari kaki untuk agar Parvi ini bisa berdiri atau bagaimana gitu loh. Saya nggak mau gabung, saya tetap tidak mau menjadi pengurus apapun. Saya ingin enjoy hidup saya, itu aja. Nah, kalau dulu motivasinya apa mau mencalonkan? Kan udah tahu Parvi dari dulu juga udah nggak. Saya ingin memperbaiki Parvi, dan ingin merubah image orang tentang Parvi itu bagaimana, gitu. Bukan berarti saya tuh harus ini dengan parpol atau bagaimana. Saya ingin membangun Parvi. Saya akan taruh orang-orang yang benar-benar bisa kerja, yang benar-benar punya finansial yang kuat. Gitu. Sekarang ini mana ada? Nggak ada, coba bayangin mana ada sekarang ini. Sekarang mereka meminta siapapun mau jadi pengurus bisa asal nyetor 1 juta atau 2 juta. Kan konyol itu namanya. Itu konyol, kalau saya bilang konyol banget. Semua orang diminta, siapapun yang tidak mau, yang mau atau menolak untuk jadi pengurus gini, nggak mau nyerahin duit, dikeluarkan, tidak jadikan pengurus. Kan gila, bukan kemampuan orang tapi duit yang dicari, itu salah banget itu deh. Memang Parvi menurut pandangan Lele dulu ya masih bisa diperbaiki. Sebetulnya masih bisa diperbaiki asal dilebur. Alicia ketum sekarang ini mau mendengar apa kata anggota. Bisa begini ya, DPP kita lebur, Alicia kita lebur jadi satu. Kita kongres ulang, kita pilih betul-betul ketua yang benar, yang mengerti organisasi, yang punya link kuat, yang punya finansial kuat gitu loh. Tiga pokok ini yang harus Parvi punya. Kalau 3 pokok ini tidak punya, tidak akan bisa jalan itu Parvi. Percaya, gak bakalan melempem terus deh sampai kapanpun. Nah, Parvi itu kan anggotanya juga orang-orang yang sudah banyak kan ya nggak aktif di film gitu loh. Jadi organisasi ini mau ngapain sebenarnya? Sebetulnya anggota-anggota baru, artis-artis baru mau bergabung dengan Parvi, asal ketuanya bisa memimpin dengan benar. Sekarang ini gimana? Dia sendiri aja pemimpin sekarang aja anggota-anggota yang bagaimana yang dia terima sebagai anggota, kan aneh. Harus bayar sekian, harus ngasih uang sekian, kalau nggak bisa loh, apa ceritanya? Paling tidak kita itu seorang anggota itu dia memerankan satu film layar lebar sebagai peran utama, itu bisa. Orang Marcella aja bisa kok, kenapa Parvi kita yang sudah punya tonggak kuat kok nggak bisa sih? Aduh, saya juga bingung tuh sekarang ini. Percuma si Efrijo teriak-teriak bla 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 bla, percuma banget itu. Nggak dianggap ya? Nggak dianggap sama orang-orang. Ya Efrijo kelihatannya yakin bener dia. biarkan dia bahagia dengan mainannya. Aduh, ampun deh, sekarang benar-benar Parvi itu benar-benar bikin malu deh gitu loh kita. Saya malu banget gitu loh ngelihat sekarang ini parah, sangat parah sekali. Hanya ngumpul gak karuan. Ini dan DPO-nya juga kenapa jadi ompong begitu?
Seharusnya DPO ngelihat yang nggak benar begini. Dia punya hak. DPO itu punya hak loh. Iya, iya. Dia bisa loh, ini karena tidak boleh, ini begini, ini harus begini, ini harus begini. DPO-nya diem, apa DPO-nya juga ya terima uang pelicin kali ya, makanya diem. Kita bingung juga. Uang pelicin dari mana? Emang ada uang? Lah, kalau 100-200 ribu mungkin untuk melicinkan jalan. Aduh, ampun dah, memalukan banget. Sedih ya. Oke, Ella sekarang ini kesibukannya apa aja sih? Alhamdulillah sekarang lagi stripping akhir sama Verona. Aku hidup ingin dicintai. Sekarang masih dalam syuting terus gitu loh. Sinetron ya? Sinetron, mohon doa aja semoga bisa panjang akhir ini ya. Sekarang sudah mau masukin episode 6, 7 sampai 10. Kalau layar lebar terakhir apa? Hantu Rumah Kos, sama itu yang Firman Nurjana itu. Apa Firman Nurjaya? Firman Nurjaya. Oh, iya. Film dia sama Hantu Rumah Kos. Iya, iya. Belum beredar semua itu karena keburu kokpit. Iya. Lela kan dulu dikenal sebagai bintang panas ya. Sekarang ini masih ada coba-coba yang nawarin nggak sih kayak gitu? Nawarin apa nih? Ya, ini film-film panas gitu loh. Wah, saya malu dong kalau ditawarin film panas. Udah punya cucu lagi. Udah punya cucu, udah punya mantu. Aduh, gimana mukanya ya? Sama besan lagi, aduh. Sudah enggak kayaknya ya, mendingan sekarang ini yang biasa-biasa aja, jadi ibu-ibu atau nenek-nenek, jadi ibu-ibu cerewet juga nggak apa-apa lah gitu loh. Daripada adegan-adegan sur lagi kan nggak lucu gitu loh. Umur sudah 54. Tapi kan masih oke lah. Sudah masanya untuk tenang, sudah masanya untuk tidak mikir ini itu lagi gitu loh. Tapi orang yang coba-coba nawarin gitu nggak ada? Enggak, kadang mereka, ya ini Mbak Lela pemain film panas ya, jangan dibawa-bawa dong panasnya. Kayaknya gerah deh dengernya. Ketawa mereka. Iya. Nggak enak ya. Akhirnya umur juga bikin kita tambah. Iya. Kita tuh umur 54 alhamdulillah masih bisa ya, dibutuhkan orang kokpit itu udah susah kan cari pekerjaan. Buat syuting. Sekarang ini saya tuh alhamdulillah masih aja ditawarin gitu loh. Walaupun istilahnya mainnya nggak banyak, tapi kan ada pemasukan. Iya. Ada pemasukan ekstra yang istilahnya di luar perkiraan lah ya. Paling kemarin, aduh kokpit nih, susah nih dapat tawaran sinetron. Ternyata alhamdulillah Allah tuh masih membuka rezeki gitu.